Bapak, saya hanya membantu Mas Roni saja untuk setengah jam sebelum kita makan. Kita mungkin sedikit membuat rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, baik itu dari perspektif produsen maupun juga nanti calon konsumen. Tadi beberapa sudah dimunculkan, misalnya soal packaging, lalu soal FT ya, lalu juga soal distribusi dan sebagainya. Kemudian dari perspektif produsen, kemampuan untuk produksi, karena kemungkinan kalau 1 tahun 10 ton itu baiknya bisa menyerap ya untuk konsumen Jakarta. Lalu nanti mungkin juga mekanismenya mau bagaimana, misalnya apakah bisa koneksi per individu atau ada kelompok-kelompok yang baik di tingkat produsen maupun konsumen. Atau ada lagi selain tadi yang sudah muncul yang saya catat itu soal packaging, jadi strategi packaging dan marketingnya dalam arti ada narasi. Jadi kalau orang beli begitu saja kan orang nggak tahu storytellingnya apa. Ya, nanti kalau misalnya bisa dituliskan di sini, itu akan tambah menarik. Meskipun target pertama adalah internal, tapi internal kita kan juga banyak. Kalau orang Katolik saja misalnya semua mengkonsumsi, pasti ada. Tapi kan mereka juga butuh apa juga itu. Karena mungkin konsumen kriteria membeli pertama mungkin harga kalau tingkat menengah bawah ya. Harganya murah pun enggak, yang dicari pasti itu. Lalu kalau menengah ke atas mungkin kualitasnya yang dicari. Ini berdampak pada kesehatan atau enggak, lalu sebetulnya sejarahnya apa dan sebagainya. Itu ketela itu enggak ada harganya di komoditi. Tapi setelah dikemas dengan baik dan ada storytellingnya, ternyata Gatot lalu Tiwo itu menjadi lux dan kelas atas. Nah, ini tantangan untuk teman-teman yang produsen. Jadi produsen nanti sambil juga memikirkan kemasan. Mungkin juga nanti dapat masukan dari teman-teman konsumen juga. Nah, dari teman-teman konsumen harapannya seperti apa atau permintaannya seperti apa. Juga di satu pihak kita juga berkembang masing-masing. Produsen juga berkembang dalam hal dari produsen sampai mungkin pemasaran dan packaging dan sebagainya. Lalu dari konsumen juga pasti ingin diyakinkan bahwa ini sungguh-sungguh ada kualitas kontrolnya. Nah, mungkin nanti kalau interaksinya individu mungkin nanti kualitasnya akan bermacam-macam ini. Nah, bagaimana produsen bisa mengorganisir itu dan memastikan itu. Karena sekali nanti ada cacat dari konsumen nanti akan lapor. Ya. Atau ada masukan lain, baik itu dari konsumen maupun produsen. Sudah boleh sharing-sharing? Iya. Dari perspektif konsumen ya. Ya, terima kasih. Jadi, salam selamat siang teman-teman. Saya tadi mohon maaf datang terlambat karena ada acara juga di paroki. Nama saya Hidayat. Saya dengan Pak Sugeng sebenarnya dari paroki Kalideres Santa Maria Makulata. Saya pengurus Sabu Sentra Dunia Usaha Kecil di bawah Pak Stefan dan Bu Miranda juga. Dan saya juga sebenarnya pelaku UMKM. Ya, jadi saya pemain UMKM kebetulan pemain beras. Ya, jadi pas sebenarnya mulai tahun lalu waktu KOMPSD KJ mengeluarkan tema ITS, saya senang banget karena saya video itu kemudian saya belah juga di grup-grup PSE karena saya sudah memulainya 4 tahun lalu. Jadi pada saat COVID di 2020 akhir saya pensiun ini, kemudian saya beralih menjadi distributor pupuk organik Sido Muncul. Mungkin bapak petani, ibu petani di sini mungkin malah belum tahu kalau Sido Muncul itu jadi pupuk organik. Mungkin yang belum tahu ya. Banyak orang tidak tahu ya, tahunya tolak angin, ya, kuku 5 dan lain-lain.
Padahal mereka bikin produksi pupuk organik cair dan granul itu sudah cukup lama, mungkin lebih dari 10 tahun lebih lah sudah ada. Nah, saya jadi distributor. Kemudian dalam perjalanan selama COVID, saya itu malah keliling. Saya orang nggak bisa diam ngomong. Jadi waktu di lockdown itu saya gerah. Saya mikir kenapa Tuhan kasih COVID ini gitu ya, berintrospeksi. Kemudian saya berpikir kayaknya kita harus berkontribusi di dalam hal pangan. Waktu itu mungkin belum populer istilah ketahanan pangan. Tapi kira-kira ini saya terserah awalnya tertrigger dari jahe merah. Jadi jahe merah itu sempat 100.000 lebih waktu COVID. Padahal normalnya di bawah 25.000. Ya. Nah, saya berpikir ke depan mungkin pandemi ini akan terjadi lagi. Ya, setiap 10 tahun atau berapa tahun menurut Romo, saya berpikir kita harus, tadi setuju Romo, kita harus back to basic. Ya, basic kita adalah ke pertanian yang tadi plant based, yang makan dan lain-lain. Nah, disitulah saya mulai dengan semangat itu, walaupun background saya bukan, saya anak kota, tidak ngerti pertanian, sekolah teknik industri, tidak ada background pertanian sama sekali, sehingga banyak teman-teman kerja saya itu bilang kalau ada lebih dari 180 derajat untuk mewakili perubahan saya dari dunia telekomunikasi tiba-tiba jadi pertanian itu, dia bilang lebih dari 180 derajat. Jadi saya betul-betul mulai dari nol, belajar petani, dan sampai mohon maaf kalau saya ngomongnya kadang-kadang teman saya dari PPL misalnya Manado bilang gaya bahasa saya terlalu orang kota. Kadang-kadang kalau ngomong petani nggak nyambung ya karena kebiasaan orang kota. Nah, tapi dari pengalaman saya menjual pupuk ke end user, kita sebut sebagai free market. Disitulah saya banyak kenalan dengan berbagai petani, ya, dari pangan, dari hortikultura, dari perkebunan, semuanya saya cover. Nah, kebetulan dalam perjalanan, persis Februari, sekarang sudah Maret ya, Februari 4 tahun silam, saya menuju ke Guci, Tegal. Ya, Guci itu selain terkenal karena air panasnya, itu terkenal sebagai sentra hortikultura, ya, seperti Ciwidey, seperti Dieng, dan lain-lain. Nah, pada saat perjalanan ke situ terjadi longsor. Biasa menjelang Imlek, saya waktu seminggu sebelum Imlek masih jalan, hujan besar seperti biasa, curah hujan tinggi, longsor. Jalan utama menuju Guci longsor, saya harus melewati jalan kecil. Pada saat saya melewati jalan kecil itulah, jalan cuma satu mobil, jalannya berbatu-batu. Saya melihat satu pertanian berteraseri seperti di Bali, itu di tengahnya ada kandang sapi dan ada tulisan pertanian organik. Jadi pada saat saya melihat itu di sisi kanan saya happy sekali. Saya bilang sama tim saya, waduh, kita ketemu teman juga. Karena kita waktu itu memperjuangkan pertanian organik dengan pupuk organik itu nggak gampang. Jadi kalau tadi cerita-cerita, saya tahu susahnya mendapat sertifikat organik, saya tahu. Nah, jadi saya melihat ini, saya bilang kita teman. Saya bilang tanya di mana yang punya sawah ini. Ternyata punya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya tanya orang situ sebelah masjid. Kebetulan beliau waktu itu sedang bangun masjid di sebelah rumahnya. Nah, disitulah saya berkenalan dan di sana saya mulai beli berasnya. Saya kenalan dia beras putih waktu itu, packaging seperti ini ya, plastik butak lah istilah saya ya, bukan yang bening. Tapi dia jualnya lucu 3 kilo. Nah, dia kasih nama Al-Iqsa. Nah, saya beli, kita bawa beberapa, kita coba, kira kok enak. Nah, itu dia berasnya organik dan dia sudah bersertifikat. Nah, ini surprisingly dengan lahan cuma 2 hektar, Pak Ustadz ini, nama Pak Ustadz Subhan, itu berani mensertifikasi. Dan itu bayar sertifikasinya nggak murah, 13 juta waktu pertama, dan perpanjangannya setiap tahun 9 juta. Buat ukuran petani menurut saya tinggi ya, bahkan bagi saya surprise. Saya tanya apa yang membuat Bapak berani ini? Oh, saya didorong oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, karena dia di bawah Kabupaten Tegal. Dan dia sekarang sejak dulu sudah jadi pembicara untuk seluruh kabupaten, bahkan mungkin pernah ke Jawa Tengah jadi pembicara mengenai pertanian organik. Nah, tapi beliau hanya menanam padi saja, tidak ada yang lain. Dia ketua kelompok tani, anggotanya ada hampir 30-an, tapi menurut penuturan dia yang bertani organik itu cuma 5. Kenapa? Nah, saya tadi tanya susahnya bertani organik, saya tahu. Ya, tadi saya cuma mengkonfirmasi aja, saya udah tahu ceritanya. Begitu susahnya, drop, turun, bla 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 bla, saya udah tahu ceritanya. Nah, intinya saya mulai 4 tahun yang lalu saya beli itu begitu antusiasnya saya ketemu dia, saya beli waktu itu 1,5 ton. Saya datangnya
ini pakai truk. Rumah saya kecil by the way, 6 kali 16 meter. Kita nggak cuma punya carport, numpuk di carport saya. Di carport saya, istri saya marah-marah. Karena kemudian tikus banyak datang. Karena saya datang dalam bentuk karungan. Datang bentuk karungan per 10 kilo dibungkus 50 kilo tanpa merek. Dan akhirnya disitulah cikal bakal saya mendirikan usaha saya namanya Organik Kita. Nah ini salah satu produknya. Ini sudah jalan 4 tahun ini persis Februari. Saya punya beras putih awalnya, kemudian saya diperkenalkan beras hitam oleh Pak Ustadz. Beras hitam, mahal, ini beras paling mahal ya. Beras hitam beras paling mahal. Kalau di googling itu ada beras kaisar, ya, beras kaisar. Zaman dulu hanya orang berdarah biru yang makan beras hitam ini. Beras raja. Nah, terus kemudian saya minta karena permintaan tinggi dan tipikal orang Jakarta sekarang sudah sadar beras putih itu banyak efek samping dan gula dan lain-lain. Banyak permintaan beras merah, saya minta dia buatkan beras merah. Pengalaman saya paling laku merah. Yang paling laku merah. Ini agak susah karena harganya tinggi ya. Nah, tapi kemudian belakang ini saya karena ide, kebetulan saya lulusan Kadisus, salah satu alumni kami itu dia memproduksi pupuk namanya subur, pupuk organik. Nah, kemudian dia bertani organik mungkin dengan berpartner dengan para petani. Kemudian dia keluarkan namanya beras ungu. Nah, apa itu beras ungu ya? Jadi tanya mana ada beras ungu. Oh, maaf saya nggak bawa lagi karena sudah habis. Beras ungu itu sebenarnya basicnya adalah campuran putih dan hitam. Karena hitam ini kalau dicampur dengan putih dia luntur istilah saya. Putih ini nanti jadi ungu. Nah, ungu itu antioksidannya tinggi, bla 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 dan lain-lain. Nah ini saya merek sendiri. Saya sudah pikir sambil jalan-jalan merenung, ketemulah namanya Organik Kita. Dan ini sudah saya patenkan di Haki melalui Jakpreneur. Saya kerja sama partner dapat gratis di Haki. Baru akhir tahun lalu dapat kita. Nah produk pertama saya ini, terus kedua saya ngembangin Visio Virgin Coconut Oil. Nah, ya Pak silakan. Nah, sharing dengan Bapak Ibu, saya buka-bukaan aja. Saya sudah jadi berdagang, saya mau berbagi karena kemarin harapannya dari Pak Nikus ini kan menjadi feedback ya, masukan dari tadi packaging betul, packaging. Saya juga harus akui sebenarnya packaging yang baik itu harusnya divakum. Saya juga terkendala karena saya saat ini bisa dibilang di Pak Ustadz itu setahun 3 kali panen, ya 3 kali panen dan ini lebih lama, ini bisa 6 bulan. Ini lebih lama 6 bulan. Jadi setahun dia waktu itu cuma setahun sekali, hanya di musim hujan. Tapi sekarang saya nggak tahu dia pintar, dia setahun bisa 2 kali sekarang. Baru saja di tahun lalu dia bikin setahun 2 kali. Dan ini sering gagal panen karena burung, ternyata burung itu pintar banget, suka banget sama ini. Jadi saya bilang burung aja binatang tahu yang enak mana. Saya bilang sama teman-teman saya karena saking enaknya ini teman-teman saya tuh waiting listnya panjang. Ya sekali beli 30 kilo, ya beras mahal ini. Ini saya jual 50 ribu. Kemudian dalam perjalanannya saya belinya dikit-dikit sama Pak Ustadz. Jadi kalau tadi saya beli biasanya 200 kilo, 250 kilo karena tadi keterbatasan tempat. Dan saya kerjaan ini manual dengan istri berdua. Karena anak saya sudah tinggal sendiri, jadi di rumah ada waktu kita berkarung ke 1 kilo sama 5 kilo. Saya ada 2 kemasan. Sebenarnya dulu saya malas bikin 1 kilo. Istri saya paling goceh-goceh kalau urusan 1 kilo. Karena repot kan, satu-satu ngelusin ini, ngelakpanin lagi, ngesil lagi. Jadi waktu awal saya cuma bikin 5 kilo. Tapi lama-lama ya itu saya ikut bazar baru. Awal Januari ikut bazar di Blok M mulai keluar. Selama ini market saya adalah inner circle lah, teman-teman sekolah, alumni, tetangga, teman-teman gereja. Jadi kalau ikut bazar CI di Santa Maria Mokulata mungkin saya udah dikenal sebagai beras organik lain. Nah, tapi kemudian saya mencoba keluar ikut BCA UMKM Fest, terdaftar di Blibli. Sampai saat ini belum ada order dari Blibli. Sudah hampir setahun. Ya itu perlu edukasi. Seperti tadi saya senang sekali kalau Romo saya bisa seperti Romo Ferus bisa mengedukasi, itu sangat baik banget karena kita terus terang berjuang nih sendiri untuk mengedukasi market mengenai pentingnya bertani organik terhadap teman-teman saya. Oh harganya mahal, memang ya, kalau jual 17.000 sekarang kan harga HET di Indomaret aja masih di bawah harga itu kan. Walaupun kita bilang ini bukan beras
biasa ya, kita ini beras ya masuk kategori premium lah, ada organik, sehingga harga tentu tidak mengikuti harga magang. Tapi itu pun saya, dewan saya aja DPH saya bendahara itu, beras bapak mahal. Bendahara gereja yang pegang miliaran rupiah, beras saya mahal gitu. Jadi penghargaan terhadap tadi kepada petani, betapa susahnya. Saya tahu banget, tadi saya cerita Pak Jono bagaimana pertanian. Saya senang Jawa Tengah tidak ada masalah dengan regenerasi petani, tapi saya keliling di Bali, Jawa Barat itu sudah mengeluh susahnya menemukan petani penggarap. Di Bali mereka anak muda lebih senang kerja di hotel, gaji lebih gede, pakaian bersih. Bertani itu resikonya tinggi sekali. Pak Ustadz saya kadang-kadang nangislah kita ya, gagal panen, padahal ini uangnya gede gitu kan, dia bisa gagal panen, bayangin, tapi dia sudah biasa. Makanya saya selalu dengan para petani, mentalnya udah mental berserah ya, dengan yang di atas, luar biasa. Kalau orang di atas mungkin belum bisa ya, kalau menurut saya pun belum bisa ya. Jadi saya cuma bisa membantu ini, makanya waktu HPS saya bilang, wah ini sudah saya jalankan 4 tahun lalu, sudah berjalan. Senang sekali kalau KJ bisa mendorong ini makin luas lagi, supaya umat kita lebih sadar ya tentang kesehatan. Karena ya ini mendorong, ya salah satu mendorong usaha saya ini. Ya ini usaha bersama-sama lah, artinya ini kan kita kerja keroyokan. Kalau saya kerja ini 4 tahun ya begini-gini aja. Makanya saya juga bilang sama teman-teman, saya nggak bisa, mohon maaf istilahnya, saya nggak bisa kaya dari sini. Jadi hanya hobi karena kita punya niat untuk mensehatkan masyarakat. Ya bisa dibilang ide mulia. Kadang-kadang istri saya bilang, kamu terlalu idealis. Ya, istri saya praktik kritikus nomor 1 saya. Tapi ya itu strugglingnya kami di sisi yang seperti ini. Saya buka harga jual saya untuk beras putih, tapi beras putihnya biasa. Itu jatuhnya per kilo saya 1.000 per. Ya, jadi dulu waktu besar 1.000, terus karena saya bilang saya nggak sanggup ambil besar karena nggak ada tempat dan problem dengan tikus dan lain-lain itu. Akhirnya saya bilang saya ambil 250 kilo, 240 kilo. Jadi hampir tiap minggu, setiap musim itu saya ambil serap 1 sampai 1,5 ton. Habis saya cuma jual itu aja di teman-teman, nawarin teman-teman, tetangga dan lain-lain. Nah, mungkin itu kali yang bisa saya share. Saya sangat antusias sekali kerjasama dengan Bapak Ibu ini karena saya dengan anak saya sudah mulai bisnis sendiri. Baru saja belum lama ini dia minta saya naikkan produksi saya ini karena dia mau masuk ke modern trade, mau masuk ke farmers, mau masuk ke food hall karena dia punya channel masuk ke sana. Saya bilang problemnya adalah supply-nya terbatas. Barang kami ini setiap panen paling Pak Ustadz itu 3 ton lebih paling, karena campur ya. Jadi nggak banyak barangnya. Kita pernah ngomong waktu itu untuk supaya dia bisa kelompok tani itu bisa dibina. Ya memang dia bisa aja, yang penting ada jaminan kita mau beli. Ya, nah, saya tahu petani rata-rata pikirannya simpel lah. Mau disuruh tanam apapun, mau disuruh pakai pupuk apapun, yang penting bapak beli. Itu simpelnya gitu. Nah, jadi saya lagi membangun tadi seperti Romo bilang, membangun jaringan sistem. Anak saya minta lebih besar lagi supply-nya, tapi saya pikir dengan ini kita start from small dulu, pelan-pelan. Kita coba ini, dan puji Tuhan sampai sejauh ini mayoritas sesuai dengan apa yang kita bilang. Kalau kita bilang enak ini pulen. Biasanya kan kesan orang kalau beras begini tuh keras ya, keras. Nah, beras saya tidak ada satupun yang keras, pulen semua. Enak seperti enak beras putih. Kemudian wangi, walaupun kita nggak klaim ini beras wangi, mungkin karena perlakuan organik itu membuatnya jadi wangi. Menurut saya ini sangat potensial banget. Tadi kalau bicara 10 tahun, jujur sih saya jual sendiri aja begini sudah bisa terserap. Apalagi kalau kita bikin sistem yang lebih masif dengan melibatkan seluruh paroki, 10 tahun itu kecil sekali. Kecil sekali, karena kebutuhan kita di Jakarta ini luar biasa memang besar. Dan kalau di daerah tadi saya tanya, ya, lucu juga ya Pak, penghasil padi tapi dapat bansosnya beras juga. lucu ya pemerintah dia di sarang yang padi malah dikasih bansosnya padi, itu lucu ya. Ini jok saya dijual nanti. Nah iya dijual ini jok. Betul. Nah tapi sebenarnya kalau kita mau bicara, saya rasa kita tahu semua secara global dunia ini lagi krisis pangan. Ya, saya ketemu dengan salah seorang World Bank, pensiunan World Bank, mereka bilang betul, makanya dia tertarik di pertanian. Dan Indonesia saya keliling selama
periode pandemi 1 tahun, saya pernah 3 bulan itu nyetir sendiri 10.000 kilo keliling Jawa, Bali, muter utara, selatan, Magelang, Muntila, semua saya udah datengin sampai ke Sumatera bagian selatan. Habis itu saya udah kecapean. Terima kasih banyak. Jadi harapan saya kalau itu ya, salah satu channel yang bisa kita kembangkan, tetapi harus menerima tantangan tadi. Dari pihak konsumen kan kita tahu semua bahwa proses dari bibit itu yang sungguh-sungguh organik, kita tahu lah antara kita bahwa ini sungguh-sungguh organik, walaupun ada faktor misalnya masih terkontaminasi dari sawah yang lain dan sebagainya, tapi prosesnya kurang lebih kita tahu. Nah, ternyata 10 ton kecil, ini enggak 50 ton misalnya. Ini belum jaringan yang lain ya, belum jaringan yang lain. Tadi ditangkap ya, kira-kira harapan dari konsumen ya. Jadi misalnya dari tempat Bapak Ibu petani mau lepas istilahnya harga di situ, kita yang urus ekspedisinya, packagingnya, kita udah biasa. Ya. Tapi memang harapannya kalau memang ini sebagai suatu sebenarnya apa ya, ilmu dan suatu aturan yang kita sebenarnya udah ngerti. Kalau memang mau menaikkan value dari produk itu, memang harus di-upgrade packagingnya, brandingnya itu memang harus begitu. Makanya kenapa fungsi saya di sini mengupgrade dari produk ini tadi storytelling, saya punya cerita bagaimana dari kaki gunung Slamet ya bisa dihadirkan pertanian organik seperti ini. Saya pikir itu mungkin fungsi kita ya di Jakarta ini ya, dan dalam petik marketingnya. Jadi biarlah petani, Bapak Ibu petani fokus produksi aja, nggak usah mikirin packaging, nggak usah mikirin branding. Jadi menurut saya potensi pasar besar. Ya, biarkan Bapak Ibu petani fokus di produksi, bikin yang baik, bikin yang banyak. Kalau bisa 1 hektar bisa 10 sampai 12 ton gabah basah, ya. Kemudian kualitas. Saya mau maksudnya begitu, biar Bapak Ibu nggak fokus ke yang lain, fokus aja ke produksi. Biar kami di sini yang mikirin branding, bikin edar dan lain-lain. Kalau dari saya begitu. Romonya itu ngomong apa? Ya itu nggak akan perlu sertifikasi apapun. Saya. Apalagi misalnya beras-beras ini kita datangkan dan yang mengelola itu paroki atau embel-embelnya gereja gitu. Umat itu sertifikatnya paroki itu, jadi nggak perlu. Wah ini apa? Umat sudah tahu dari kita sendiri juga kita harus melibatkan di belakang itu harus melibatkan SDM umat kita kan ada yang begitu banyak yang bisa penelitian dan sebagainya. Meskipun itu tidak sampai ke sertifikasi bahwa barang yang kita jual ini adalah barang yang sehat. Nah, jadi unsur trustnya itu kan yang pertama yang harus dibangun. Jadi kalau sudah umat itu sudah percaya penuh ini mengambil dari gereja misalnya atau dari salah satu tempat bahwa ini rekomendasi dari gereja, itu mau di label mau tidak, wah saya sudah percaya ini gereja nggak akan bohongi gitu kan. Nah itu sebenarnya. Kalau ini hanya yang khusus untuk kalangan sendiri. Nah beda lagi kalau itu akan di go public ya harus pakai halal apa macam-macam. Dikasih aja belum cukup, ada halalnya pula kan. Jadi ada sekarang ini kalau sebenarnya kalau kita bisa menanamkan kepercayaan ke tengah umat, kami di Dekana Tangerang juga itu jumlah umatnya 75.000. 75.000 makan nasi semua. Hanya 75.000. Kebutuhan internal aja kalau misalnya masing-masing paroki membangun jejaring yang kuat, itu sudah produksi ini sudah bisa berjalan. Dan menambahkan sedikit saja ya, karena ini dalam pemikiran saya ini kan masih hal yang awal, sehingga apa yang kita lakukan itu kecil dan detail. Administratif dan sebagainya ya kalau menurut saya sih nantilah, tapi awal kepercayaan itu dibentuk. Nah kepercayaan yang dibentuk itu bagaimana? Kalau itu ke semua paroki mungkin agak repot, karena satu paroki dengan satu paroki seperti bapak dan anak, kemudian mereka mekanismenya seperti apa, mereka disupport dan sebagainya. Kalau ada kekurangan ya ngomongin nak ini kurang ini, kamu harus seperti ini, bapaknya juga diomongin anak, itu jauh lebih simpel. Nah nanti setelah kita berjalan setahun, 2 tahun, baru kita lihat bagaimana kita mulai masuk ke dalam posisi pasar dan seterusnya. Itu dalam bayangan saya loh. Baik, jadi nampaknya mengerucut karena juga kemampuan kita untuk produksi dan sebagainya. Dan nampaknya masih
halangan sendiri gitu ya, bahwa nanti nggak tahu. Ternyata halangan sendiri sudah cukup mungkin. Udah kewalahan. Lalu yang kedua tadi spirit yang Romo Petrus sampaikan kepada umat. Tapi kan ini romo-romo itu kan harus beda-beda ya. enggak, maksudnya Harus dijamin selalu sudah meyakinkan begitu, nanti ditipu sana kan. Benar. Gereja nanti yang akan ini mutualisme lah. Nah, mungkin dalam hal ini kan tadi ada produknya dari beras dan lain-lain. Mungkin dari kita semua di sini membantu yang pertama untuk produk-produk yang lain, disparitas harga dengan barang di luar itu seperti apa sih? Jadi kan kita juga perlu memberi justifikasi pada saat oh ini ternyata lebih mahal, lebih mahal itu tadi storytellingnya seperti apa? Kalau harganya sama dengan harga pasar tidak apa-apa, tapi kalau terkait dengan harga yang jauh, mohon maaf ya Bu, tadi sekilas saya cek yang Garut, karena saya biasanya juga bawa Garut dari rumah. Itu kalau di Jogja itu kan pasaran Garut tuh 30, 40 sekilo, kalau kita jual nanti 70 gitu Bu. Berarti kan kita harus meyakinkan umat kita bahwa 70 ini karena apa? Justifikasi ya? Justifikasinya, jadi jangan sampai tadi terkesan kayak Romo Petrus kita percaya gitu. Tapi jangan-jangan gereja ngambil untung gede nih kan, malah pemikiran seperti itu yang harus kita hindari gitu. Sama mungkin kalau yang terkait beras tetap mungkin ada juga jangka panjangnya, karena sebetulnya masalahnya tadi begitu transisi dari pupuk kimikal ke organik itu kan pasti produksi turun. Pada saat produksi turun, ini yang menanggung selisih ini tuh siapa? Sebetulnya mungkin petani tuh agak nggak tahannya karena begitu produksi turun, baru sampai stabilnya kan sekian tahun kemudian. Sebetulnya tadi yang dimaksudkan Pak Hidayat itu kan dari sini turun dulu baru naik lagi. Nah, pada saat turunnya ini bagaimana ini kan mencari selisih untuk pemasukan petaninya gitu. Saya menanggapi Bu. Sebenarnya waktu saya di sini muncul, saya nggak tahu Bapak Ibu petani lebih ahli ya, saya bukan pelakunya. Tapi waktu itu kita diajarkan sebenarnya pada saat bertani kimia berpindah ke organik itu tidak boleh langsung drastis, tidak seperti membalak atau kembali ke tataran, tapi dia harus bertahap melalui proses semi organik dulu. Nah, saya rasa Bapak Ibu lebih pintar daripada saya. Jadi bertaninya pelan-pelan baru bisa ke organik. Karena kalau langsung ke organik pasti mengalami itu. Jadi mungkin jalan tengahnya tadi Romo pada saat tadi transisi itu ya kita tidak hanya membicarakan ini saling percaya, tapi mungkin kadar pupuk di tanah kita itu berapa sih gitu loh. Jadi kalau ngecek tanah pakai pupuk itu kan pasti nggak mahal tuh. Jadi kita bilang bahwa memang kita perlakuan organik, tapi kandungan chemical di tanah kita tuh sekian, standarnya 10. Punya kita tuh ternyata cuma 3 atau 4. Memang kita tidak bisa menghilangkan semua, tapi sebagai tanggung jawab moral kita mengecekkan tanah itu bahwa chemical kita tuh dibandingin standar yang dimungkinkan kita jauh lebih rendah. Itu pasti akan meyakinkan umat benar-benar gitu. Mungkin itu salah satu solusi. Iya, jadi ya tetap kita bilang kita belum ini, tapi tanggung jawab moral kita cek tanah aja. Dan mungkin di KAJ kan masih banyak ahli-ahli pertanian yang mau tanda kutip misalnya di Jogja sukarela ngecekin doang ya, kita bayar bahan bakunya aja lah buat tesnya seperti apa. Tapi yang utama tadi produk-produk tadi begitu harga pasarnya disparitas tinggi kan kita harus bikin justifikasinya kan. Kalau saya sih menyorotin lebih ke sisi bisnis ya. Kalau saya pertemuan ini kan sebetulnya bagus sekali. Tapi beberapa kali pertemuan ini itu akhirnya ujungnya sia-sia. Ya, kalau summary dari saya itu kenapa sih sia-sia? Itu karena nggak dibikin roadmap. Kalau tadi debat kita bagus lah, ibarat ayam telur, yang sini ngomong gini, tapi praktisi yang melakukan, saya sudah melakukan puluhan tahun, bahkan mungkin kalau kita ngomong di bola 100 tahun bahkan gitu kan. Nah, lebih baik mungkin bikin roadmap, mana yang ahli di bidang teknis, mana yang nanti di bidang bisnis. Nah itu masing-masing orang Jawa bilang disaduk disambungkan, tapi kita bikin roadmap supply chain-nya di awal bagaimana, kita bagaimana, nanti pada endingnya harus bagaimana. Kita bergulir. Nggak harus kita menunggu yang absolut, tapi yang ada sekarang seperti ini dengan kapasitas seperti ini, kualitas seperti ini, harga seperti ini. Yuk mau berkeso, siapa yang mengerjakan di sisi bisnis,
tanggung jawabnya, ini yang di sisi teknis gitu. Supaya nanti pada satu titik tertentu semua itu ongoing gitu. Makasih Mas. Terima kasih. Bisa dibikin ya anggap struktur organisasi lah. Siapa sih yang nanti bertanggung jawab di sisi planning teknis, siapa sih yang nanti di sisi bisnis, itu kan melibatkan romo-romo sebagai pendamping kan gitu. Jadi jelas tanggung jawab masing-masing kan. Mungkin pertemuan ini kan bisa 3 bulan sekali kita bisa ya ini atau nggak perlu ya kita zoom gitu. Atau usulannya tadi dari kita yang ada itu membentuk semacam itu. Ya kalau saya sih pengennya seperti itu. Nah, dulu kita pernah trial dengan sistem pertanian itu, jadi misal di daerah Pati, ya kuatnya apa sih struktur tanahnya, bikin produk A. Kita support tuh secara keuangan apa segala pendidikan dengan harapan hasilnya mereka itu tidak dijual ke tengkulak, tapi dijual ke wadah yang kita bentuk namanya koperasi. Mereka jual ke situ, di situ yang akan kita area bisnisnya itu yang akan didistribusikan ke market end user. Itu pun masih ada kendala. Karena kalau sudah bicara uang, pada saat si petani yang awalnya dikasih dana dibimbing itu, kok harganya beda 200 ya, lumayan nih kalau aku bisa langsung ke sana belok. Padahal banyak kan dengan beda 200 itu, ya pada saat beda 200 itu, pada saat memang peaknya market. Nah pada saat downnya market itu mereka nggak lihat, mungkin jangan-jangan dibeli. Uang 200 itu akhirnya malah sia-sia sebetulnya buat mereka. Jadi kendalanya sih memang ada, perlu pengawas sih menurut saya. Karena nggak bisa seperti ini kita bilang murni bisnis, nggak bisa lah. Karena memang kita datang ke sini kan karena iman kita, gitu kan, untuk saling bersama, gitu. Kalau saya nggak senang kata membantu sih sebetulnya, karena saya juga dapat untung. Tapi kan di sisi saya, di sisi petani juga dapat untung. Jadi kebersamaan itu yang dicampur gitu. Ada tanggapan dari Bapak ini? Saya silakan. Anda jarang ngomong. Jarang ngomong ya. Sebelumnya perkenalkan saya Jesse dari tim Sabuk KJ juga, sama Pak Indra, sama Bu Betty di PSI juga, sama Putus. Saya dari Paroki Bintaro. Kebetulan saya yang memegang IT platform buat di Sabuk.id itu. Ini tadi menarik mengenai topik yang tadi kita bahas ini, lalu mengenai bentuk modelnya seperti apa nih, bisnis modelnya ini seperti apa yang bisa win-win solution sebetulnya. Jadi kalau tadi ada tantangan dari regulasi, yayasan yang boleh usaha, harus bikin PT. Nah sebetulnya ini adalah salah satu contoh use case di mana sociopreneurship itu bisa bekerja. Sociopreneurship ya. Jadi kita mengutamakan usaha tapi memiliki dampak sosial dan ekonomi serta lingkungan gitu. Nah di sociopreneurship itu bisa. Nah salah satu yang bisa dipakai sebagai bisnis model dan sebagai model organisasinya itu adalah sebenarnya kooperasi multi pihak. Jadi kooperasinya bukan kooperasi simpan pinjam kayak CU atau apapun, tapi ini adalah kooperasi multi pihak di mana banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Ada produsen, ada petani-petani yang terlibat di situ, ada konsumen dari tim Sabuk yang bisa terlibat di situ, ada jasa, ada pemasaran, operasi pemasaran. Jadi itu semua bergabung dalam satu wadah, satu operasi multi pihak yang sudah ada Permenkopnya 2021. Jadi nilainya itu hasil jualnya itu akan kembali lagi ke komunitas seperti konsep sociopreneurship itu. Jadi nggak akan ada yang untung sendiri, nggak ada yang rugi sendiri. Kita sama-sama. Kita untung bareng, kita sulit bareng, kita bangun bareng. Begitu. Jadi itu menawarkan seperti koperasi atau bukan bimbingan usaha. Satu itu saya kira bimbingan usaha seperti UMKM. Ya saya nambahkan sedikit tadi kekhawatiran soal apa namanya
petani konversi. Makanya sejak awal Roni selalu mengatakan ini produknya pertanian ramah lingkungan. Jadi kalau dipaksa memang meminta organik dan kebacut gembar-gembur ke warga bahwa ini organik, saya kira makanya grade-nya diturunkan sedikit supaya ini gerakannya bisa menjadi luas. Karena mungkin nanti kawan-kawan petani ini pulang nanti kan tetangganya juga kepengen. Kalau kepengen kan juga dia harus konversi minimal 3-4 tahun gitu. Nah, seyogyanya juga sebagai salah satu penampung produk dari petani, mau juga dari penampung dari produk yang konversi. Makanya grade-nya nanti atau klaimnya jangan bilang organik dulu, tapi bahwa itu ada produk konversi bisa juga diterima. Campuran kimia sedikit.